Pedang yang bisa terbang sendiri buat menebas musuh. Kedengerannya kayak cerita fantasi ya kan? Tapi, legenda ini sebenarnya menyimpan kisah nyata seorang pahlawan yang luar biasa. Hari ini, kita bakal bongkar kisah di balik Raja Bobiho dan pedang saktinya. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba, pernah denger nggak soal legenda 7 pedang sakti yang konon bisa terbang sendiri buat ngejar musuh? Ini cerita yang terkenal banget loh di Gorontalo. Kisah yang emang kedengerannya kayak fantasi murni. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik cerita itu ada kebenarannya? Betul, ternyata di balik mitos pedang ajaib ini ada seorang tokoh sejarah yang beneran ada. Seorang raja yang sangat berani, namanya Raja Bobiho. Dia adalah pemimpin sejati yang perjuangannya itu membentuk sejarah daerahnya. Jadi yuk, kita geser dulu legendanya dan kenalan sama sosok pahlawannya. Nah, untuk bisa benar-benar paham perjuangan Raja Bobiho, kita harus mundur sedikit, lihat ke akarnya. Sebenarnya, apa sih yang memicu konflik besar yang kita kenal sebagai Perang Panipi? Jawabannya satu, penindasan. Di bawah jajahan Belanda, hidup rakyat Gorontalo itu, berat banget. Coba bayangin deh, Anda udah dipaksa bayar pajak yang tinggi banget, masih disuruh kerja paksa tanpa dibayar. Hasil panen yang harusnya buat makan keluarga, kayak beras dan kopra, malah dirampas. Dan puncaknya, Belanda coba ngubah total sistem kerajaan yang udah jadi tradisi turun-temurun. Ini udah bukan lagi soal aturan, ini penindasan namanya. Jadi ini bukan sekedar pajak biasa ya, ini tuh eksploitasi yang benar-benar ngerampas sumber kehidupan rakyat. Seperti yang digambarkan di sini, mereka harus nyerahin hasil bumi dalam jumlah yang nggak masuk akal, sampai mereka terdesak banget. Nah, kalau kondisinya udah kayak gitu, perlawanan itu bukan lagi pilihan, tapi jadi satu-satunya jalan keluar. Dan di tengah-tengah keputusasaan inilah, seorang pemimpin bangkit. Raja Bobiho nggak bisa tinggal diam melihat rakyatnya sengsara. Dia memutuskan untuk memimpin mereka semua dalam sebuah perlawanan yang sengit, demi satu hal, kebebasan. Perjuangannya ini penuh drama. Tahun 1872, perlawanan pertama meletus, tapi sayang berhasil dipadamin, dan Raja Bobiho ditangkap terus diasingkan. Mungkin Belanda pikir selesai sudah pemberontakannya, tapi mereka salah besar. Cuma 2 tahun kemudian, sang raja berhasil kembali. Kepulangannya itu langsung menyulut api perang kedua yang jauh lebih dahsyat. Beliau memimpin langsung di garis depan sampai akhirnya gugur sebagai pahlawan di akhir tahun 1874. Coba dibayangin dampaknya. Seorang raja yang udah ditangkap, dibuang, tiba-tiba kembali ke tanah airnya. Ini bukan cuma soal kepulangan fisik, ini adalah pesan yang sangat kuat. Kembalinya Raja Bobiho jadi simbol harapan yang langsung membakar lagi semangat perlawanan di hati setiap rakyatnya. Benar-benar sebuah keberanian yang luar biasa. Meskipun Raja Bobiho akhirnya gugur di medan perang, kisahnya nggak berhenti sampai di situ. Semangat dan pengorbanannya meninggalkan sebuah warisan yang terus hidup, bahkan sampai hari ini. Yuk, kita lihat gimana cara kita mengenang beliau. Pertama, secara fisik, warisannya dijaga dengan baik di makamnya di Desa Barakati. Ini bukan sekadar kuburan biasa loh, ini adalah situs bersejarah yang sangat dihormati. Tempat di mana generasi sekarang bisa ngerasain koneksi langsung dengan masa lalu dan menghormati perjuangannya. Warisannya juga terukir dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu jalan utama di sana dinamai Jalan Raja Panipi. Ini cara keren untuk memastikan setiap orang yang lewat setiap hari akan selalu teringat sama sang pahlawan, jadi pengingat abadi akan keberaniannya. Dan ternyata warisannya masih terus tumbuh. Sekarang ada rencana buat membangun sebuah museum di dekat makamnya. Ini nunjukin komitmen kita buat nggak cuma mengenang, tapi juga mendidik generasi-generasi berikutnya tentang siapa Raja Bobiho dan apa yang dia perjuangkan, lewat benda-benda peninggalannya. Semua pengorbanan dan perjuangan tanpa henti inilah yang membuat beliau sangat layak menyandang gelar pahlawan. Sebuah gelar di Indonesia yang diberikan cuma buat mereka yang menunjukkan keberanian luar biasa dan pengabdian tanpa pamrih untuk bangsa dan rakyatnya. Raja Bobiho adalah definisi sejati dari seorang pahlawan. Nah, kita kembali lagi nih ke pertanyaan awal kita soal pedang terbang. Mungkin, legenda itu bukan soal sihir sama sekali. Mungkin, itu adalah cara orang-orang menceritakan kembali keberanian Raja Bobiho yang begitu hebat, yang saking hebatnya sampai terasa mustahil. Sebuah cara untuk memastikan kisah kepahlawanan yang gak akan pernah mati dan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Jadi pertanyaan buat kita semua renungkan. Bagaimana sebuah legenda bisa jadi penjaga abadi dari kisah seorang pahlawan?